Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du. Para pemirsa TV MTA yang kami hormati dan mendapat rahmat dari Allah Ta'ala, selamat datang di MTA Perwakilan Rembang. Yang menjadi susunan pengurusnya adalah yang pertama adalah Ketua 1, itu adalah Ahmad Syudi, saya sendiri. Ketua 2 adalah Wahidi. Sekretaris 1 adalah Kusnan. Sekretaris 2 adalah Rusmadi, dan bendara adalah Mahfud. Setelah perjalanan waktu tadi ada satu pergantian pengurus, yaitu yang kedua ini adalah yang Ketua 1 adalah tetap saya Ahmad Syudi. Untuk Ketua 2 adalah Bapak Winarso. Yang Sekretaris 1 adalah Bapak Sumanto. Untuk Sekretaris 2 adalah Bapak Zainal Abidin. Dan untuk bendara adalah Bapak Tabah Tohami. Itu adalah saya sampaikan susunan pengurus yang sampai saat ini sudah disetujui dari pusat dan SK sudah turun untuk pergantian pengurus ini. Untuk kajian rutin memang awal kita rintis itu hari Jumat, mengingat hari Jumat itu banyak pegawai. Waktu itu belum ada khususi itu, sehingga setelah Jumat itu pun waktunya longgar dan tidak ada kegiatan, maka untuk Rembang waktu rintisan itu adalah hari Jumat sore jam 3 sampai jam 5. Namun dengan perjalanan waktu dari pusat ada program khususi, maka untuk sebagian dari pengurus, semua pengurus dan sebagian warga ini yang mengikuti khususi pengajian Jumat sore di pusat di Solo. Maka dari itu untuk pengajian disepakati oleh warga dan pengurus perwakilan Rembang dialihkan hari Rabu sore. Jamnya tetap jam 2 sampai jam 5. Demikian. Awal dari berdirinya MTA Rembang adalah pada mulanya dari rekan-rekan yang berjumlah 5 orang berinisiatif untuk mengikuti kajian yang ada di sekitar Rembang. Ternyata setelah kita mencari informasi, yang ada adalah di perwakilan Pati. Maka dengan berlima kita niat karena Allah tholabul ilmi, kita datang ke majelis di perwakilan Pati. Setelah perjalanan waktu sekitar 3-4 tahun, kita berlima sepakat untuk mengembangkan dakwah Islamiyah di Kabupaten Rembang. Dengan dasar utamanya adalah memperhatikan keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka dengan kesepakatan sekitar tahun 2004 kita dengan bismillah karena Allah kita merintis pengajian yang ada di rumah warga, yaitu rumah saya yang berada di Jalan Pemuda 57A Rembang. Dengan jumlah warga yang masih sedikit, maka kita tetap bersemangat untuk merintis kajian itu dengan di bawah bimbingan Ustadz Agus Suwono MPD dari Solo, dari Gemolong. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pengajian dapat berjalan lancar dan makin hari tambah
warga yang mengikuti pengajian. Dalam satu saat ada warga yang menawarkan untuk kajian itu tidak di Rembang, namun diusulkan untuk berada di Sulang karena posisinya di tengah-tengah dari warga. Maka dari itu pada waktu itu 2006 itu kita sepakat untuk kajian kita alihkan ke musola salah satu warga di Sulang. Namun dengan perjalanan waktu ternyata dalam waktu sekitar tidak ada 1 tahun pun sudah ada indikasi penolakan dari warga Sulang dan terjadi satu kegiatan demo dari warga. Dengan adanya hal seperti itu, maka menyadari dengan adanya MTA tidak diterima di Sulang, maka kita berinisiatif untuk kegiatan kajian kita alihkan lagi ke rumah Jalan Pemuda nomor 57A Rembang. Dengan menentukan waktu dari MTA Pura Rembang pada tahun 2008 siap untuk diresmikan dari pengurus pusat. Maka itu kesempatan itu kita gunakan, yaitu mengundang dari Gus Solahuddin Wahid dari adiknya Gus Dur. Itu alhamdulillah bisa rawuh. Dengan perjalanan waktu warga semakin tambah, namun memang walaupun diresmikan belum mempunyai majelis. Maka itu dari warga dengan ekonomi yang ada dan dengan warga yang terbatas semangat untuk mengumpulkan dana dan mendapatkan tempat. Pada tahun 2010 itu mendapatkan tempat yaitu di Jalan Kapten Pere Tendean. Maka alhamdulillah dengan ukuran tanah sekitar 903 meter dengan lebar 14 meter, untuk panjang kurang lebih 56 meter, sepakat kita beli dengan harga 100 juta waktu itu. Alhamdulillah dengan ridho Allah dari warga yang bersyukur untuk mendapatkan ridho Allah, kita terus berjalan untuk membayar tanah. Alhamdulillah bisa lunas. Terus kita nguruk tanah itu karena memang dengan jalan posisinya lebih rendah. Alhamdulillah pada tahun 2012 untuk warga kita sudah bisa mulai untuk pembangunan majelis. Juga akhirnya pada tahun-tahun berikutnya kita tetap berjalan, dan ternyata walaupun belum sampai layak dipakai secara sempurna, namun warga sudah sepakat untuk pindah kajian dari Jalan Pemuda ke majelis, yaitu yang dibangun yang berada di Jalan Pere Tendean. Itu tahun 2014. Lambat laun dari kegiatan warga ini dengan tambah warga dan kekuatan dana semakin bisa dihimpun, alhamdulillah sekarang bisa tampak seperti sekarang ini. Alhamdulillah untuk warga Rembang dengan adanya rezeki dari Allah bersyukur untuk ditasarufkan di jalan Allah, terutama untuk melengkapi yaitu sarana prasarana dari pengajian MTA Pura Rembang, yaitu membangun gedung di atas tanah seluas 903 meter persegi. Untuk luas bangunan diperkirakan ada 600 meter persegi, yaitu terdiri dari yang dari awal adalah di situ tanahnya halaman untuk parkir mobil, kendaraan yang lain, sepeda motor. Terus kita masuk ke ruangan, ini ada ruang tamu, juga ruang untuk ustadz. Yang berikutnya adalah lantai atas untuk ruang radio Pantura.
Ya, untuk yang paling di tengah adalah ruang aula untuk kajian, ya, perwakilan. Berikutnya sampai ke belakang adalah di sana adalah ada ruang untuk MCK, yaitu di sana ada 8 kamar mandi, yang 4 di lantai bawah, yang 4 adalah di lantai atas. Dan nanti sampai belakang adalah di sana ada ruang untuk nafar dan juga untuk dapur. Begitu yang dapat dibangun oleh warga Rembang, sehingga dengan demikian insya Allah lengkap untuk kegiatan dakwah melalui radio, juga diantaranya kegiatan nafar dan sebagainya, sehingga seperti majelis perwakilan di daerah yang lain. Selain itu memang untuk Rembang mendapatkan amanah yang besar, saya katakan proyek raksasa, proyek yang besar, yaitu bersamaan itu adalah berjalannya izin radio Pantura. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dengan semangat warga, dukungan warga, dan semua alhamdulillah walaupun ada hambatan rintangan, tetap semua bisa berjalan dengan lancar, dan sampai sekarang untuk Pantura sudah memiliki izin siaran yang sempurna, yang lengkap. Dan di samping itu sekarang warga juga adanya pemuda juga kita pikirkan dengan adanya banyak kegiatan, di antaranya kegiatan kemanusiaan setiap 3 bulan sekali, yaitu mengadakan donor darah, bekerja sama dengan cabang PMI Rembang. Berikutnya juga adanya kegiatan hubungan dengan sosial, yaitu hubungan dengan yaitu dengannya setiap tahunnya itu tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan kita ada paket sembako. Juga berikutnya ada kegiatan kepemudaan, di antaranya adalah adanya pendidikan dan kegiatan kemanusiaan, yaitu adanya tim SAR Rembang. Ini berulang kali juga sudah bekerja sama dengan BPPD Rembang, yaitu melakukan satu kegiatan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Di antaranya tanah longsor, banjir, ini adalah contoh dari kegiatan yang setelah dilakukan oleh tim SAR Rembang. Juga ada hubungan lagi dengan Satgas, ini warga juga dari pemuda juga ada kegiatan, di antaranya keamanan dari setiap pengajian, juga adanya partisipasi untuk kegiatan ke pusat, juga adanya olahraga, ini semua dilakukan oleh pemuda MTA Perwakilan Rembang. Juga ada kegiatan yang lain, yaitu adanya penanaman hutan mangrove, yaitu untuk mencegah abrasi ombak laut di Pulau Jawa. Memang pantai Rembang itu panjang sekitar 64 km, itu ternyata perlu adanya penyelamatan dari abrasi, sehingga setiap saat adanya kegiatan penanaman hutan mangrove, MTA Perwakilan Rembang tidak ketinggalan untuk partisipasi mengikuti penanaman tersebut. Alhamdulillah dengan adanya perkembangan dari berkembangnya warga ini, untuk MTA Perwakilan Rembang sudah mengusulkan 2 cabang yang nantinya rencana akan diresmikan. Ini adalah calon cabang Sulang, yang kedua adalah calon cabang Pancur, yang jelas siap diresmikan. Mudah-mudahan dari pengurus yang
ditunjuk ini betul-betul nantinya tetap menjaga mujahadah, istiqomah dan amanah. Dalam kesempatan ini akan sampaikan maisah dari warga MTA Palembang yang utamanya pertama adalah pegawai negeri, yang kedua adalah pertokoan, jadi ada yang jual pakaian, ada yang sembako, juga ada yang jualan ini bunga, pot bunga, ini ada. Ini juga ada yang dagang cilor, ada. Nah, ini semua tergabung dalam kegiatan perekonomian dari warga. Alhamdulillah semua menjadikan satu berkah untuk bisa mendukung perjuangan dari dakwah MTA Perwakilan Rembang. Kajian Majelis Tafsir Al-Quran di Rembang ini, pertama kami berlima mengikuti kajian di Perwakilan Pati tahun 1999. Jadi perjalanan awal itu ke sana berlima, diantaranya Bapak Ahmad Suyudi, kemudian Bapak Rosmadi, Bapak Suyono, Bapak Kusnan, saya sendiri, dan Bapak Saiman. Itu berlima itu awalnya mengikuti kajian di Pati. Karena terus berjalan sampai tahun 2005 kurang lebih, kami berlima merintis kelompok kecil di Rembang. Tahun 2005 itu berada di rumah Bapak Ahmad Suyudi di Jalan Pemuda 57A Rembang. Karena pesertanya di rumah itu tempatnya tidak mencukupi, akhirnya waktu itu pindah ke masjid di Tawangsari itu, dan menggunakan fasilitas masjid. Setelah beberapa waktu memakai tempat ruang di TK Muhammadiyah di depan masjid. Karena satu hal, akhirnya kembali lagi ke rumah Bapak Suyudi. Pada tahun 2005 itu perkembangan, karena warga tambah dari Sulang, yaitu Pak Mahfud dan Pak Wahidi itu, kemudian pengajian diajak ke Sulang, berada di masjid di daerah Sambong Rejo, Desa Jatimurdo, Kecamatan Sulang, yang sekarang lokasinya berada di depan pom bensin Sulang itu. Perjalanan waktu, karena ngajinya adalah Quran Sunnah, tidak diizinkan oleh pengurus masjid di sana, kemudian pindah berada di rumah Bapak Wahidi. Dalam kesempatan itu, karena Pak Wahidi mewakafkan sebidang tanah yang berada di samping rumahnya, kemudian kita dirikan rumah, membeli rumah dari desa, kemudian
dirikan di samping rumah Pak Wahidi itu. Setelah perkembangan waktu, pesertanya semakin banyak, warga masyarakat kehadiran ngaji majelis tafsir Al-Quran kurang berkenan. Akhirnya tahun 2006 terjadi demo yang sangat besar-besaran itu. Karena di sana keadaan di demo, kemudian kembali lagi ke Rembang di rumah Bapak Ahmad Suyudi, Jalan Pemuda 57A itu. Perkembangan waktu, kemudian tahun 2008 dikukuhkan yang sangat meriah sekali karena berada di lapangan depan Masjid Rumbut Malang itu, dihadiri warga yang kebanyakan dari Surabaya itu. 2008 itu dikukuhkan oleh pengurus pusat yang menghadirkan Bapak Yai Salahuddin Wahid itu. 2010 bisa membeli sebidang tanah yang sekarang ditempati masjid ini, 2010. Kemudian 2012 mulai dibangun secara bertahap, kemudian tahun 2014 menempati gedung majelis yang sekarang ditempati ini. Untuk generasi muda, saya harapkan para pemuda itu lebih semangat, lebih istiqomah, dan lebih mujahadah, agar generasi tua nanti yang akan digantikan itu generasi mudanya benar-benar siap untuk menggantikan estafet dakwah ini. Jika kalau pemudanya itu siap, jadi saya harapkan Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri yang mungkin saat ini ngaji nia rasa-rasen, bahkan belum ikut ngaji secara istiqomah, saya harapkan untuk dari masing-masing Bapak Ibu warga ngaji di sini, mari anak-anaknya diberi motivasi, didorong, dinasihati untuk agar bisa mengikuti kajian dengan istiqomah dan mujahadah. Dan hasil kajinya ya diamalkan secara istiqomah dan mujahadah. Saya menyampaikan terima kasih kepada MTA Kabupaten Rembang yang merupakan salah satu komunitas relawan penanggulangan bencana. Kami mengucapkan terima kasih bahwa keberadaan komunitas yang MTA ini sangat penting yang telah membantu kami dalam penanganan bencana di Kabupaten Rembang. Mudah-mudahan teman-teman relawan MTA, kami berharap, kami berpesan supaya selalu sehat, kemudian selalu berperan aktif di dalam penanggulangan bencana. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan nantinya semua yang dilakukan di Rembang mendapat ridha Allah dan mendapatkan berkah untuk warga Rembang, MTA Perkara Rembang sendiri, juga masyarakat secara menyeluruh secara umum. Demikian yang kita sampaikan, sehingga keberadaan MTA di Rembang ini betul-betul bermanfaat, maka ada khairunas anfa'um linas, sebaik-baik manusia adalah berguna bagi orang lain. Maka MTA pun, dari warga MTA pun menuju ke sana, bagaimana dari kekuatan yang ada, potensi yang ada, yang dimiliki warga MTA Rembang ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.